Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ito Gusrian Nasution, MPM 20140162. Saya dari Prodi PGSD 4D, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang video untuk mid semester saya, yaitu materi pengembangan media dan bahan ajar bahasa Indonesia yang berbasis multimedia interaktif. Sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya saya terlebih dahulu apa itu yang dinamakan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan bahan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Oke, untuk multimedia interaktif, di mana bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, di mana media tersebut ialah audio, teks, grafik, gambar, dan video yang digunakan oleh pengguna ataupun dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Oke, di mana pembelajaran multimedia ini adalah bermacam-macam perantara yang dipakai untuk menghantarkan atau menyampaikan suatu informasi. Multimedia dan teknologi sangat berperan mengubah cara mengajar dan belajar menjadi lebih inovatif. Pembelajaran multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi yang menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Pada dasarnya, salah satu tujuan pembelajaran dengan multimedia interaktif ini adalah sedapat mungkin dapat menggantikan atau melengkapi serta mendukung unsur-unsur tujuan, materi, metode, dan alat penilaian yang ada dalam pembelajaran. Serta ada beberapa manfaat dalam multimedia interaktif ini, diantaranya meningkatkan efisiensi, 2. Meningkatkan motivasi, yang ketiga memfasilitasi belajar aktif, yang keempat memudahkan siswa untuk memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswa, dan yang terakhir memandu siswa untuk belajar. Untuk penerapan ataupun penggunaan pada media ini yang berbasis multimedia, yaitu yang pertama sebagai penambah wawasan dalam mengembangkan bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif. Yang kedua, dapat mempermudah dan meningkatkan pemahaman serta penguasaan terhadap konsep-konsep bahasa Indonesia SD. Yang ketiga, agar dapat meningkatkan kemampuan serta dapat mengembangkan bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif dan memvisualisasikan materi yang masih bersifat rumit untuk dijelaskan. Yang terakhir ialah penjelasan tentang bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan bersikap yang harus diajarkan oleh seorang guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan ajar tersebut berisi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh guru dan disampaikan kepada siswa. Bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, di mana dapat menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar ataupun materi pembelajaran ialah seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Untuk pengembangan pembelajaran ini, yaitu pengembangan pembelajaran media yang berbasis multimedia interaktif, ialah ini masih sangat sederhana. Untuk itu, bagi siapa saja yang ingin mengembangkan bahan ajar ini ke depannya, bisa dibuat lebih lengkap dan lebih menarik, karena ini dapat bisa memotivasi siswa dan membuat minat ataupun untuk belajarnya lebih bersemangat lagi.
Ciri khas dari multimedia interaktif ini adalah dilengkapi dengan beberapa navigasi yang disebut dengan Graphical User Interface atau GUI, baik berupa icon maupun button, pop-up, menu, scroll bar, dan lainnya, yang dapat dioperasikan oleh user untuk sarana browsing ke berbagai jendela informasi dengan bantuan sarana hyperlink, atau sering kita disebut ini dengan media internet ataupun media sosial begitu. Untuk dalam website bisa kita cari di website ataupun internet. Untuk penerapan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia SD yang berbasis multimedia interaktif ini dapat ditemukan pada multimedia pembelajaran serta aplikasi game, di mana multimedia interaktif tidak memiliki durasi karena lama penayangannya tergantung pada seberapa lama pengguna membrowsing media ini. Setelah mengetahui beberapa pendapat atas multimedia yang sangat berperan besar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, oleh karena itu bahan ajar teknologi yang akan digunakan ialah bahan ajar multimedia interaktif. Apalagi basis multimedia interaktif ini sangat canggih loh, yang sering digunakan menggunakan compact disc atau CD, baik dengan software ataupun aplikasi perangkat lunak seperti Macromedia Plus atau Flash Disk. Dan Macromedia Plus adalah software aplikasi untuk animasi yang digunakan untuk internet. Dengan Macromedia Plus, aplikasi web dapat dilengkapi dengan beberapa macam animasi audio, interaktif, animasi, dan lainnya. Tampilan yang akan digunakan, untuk digunakan kombinasi warna dan tulisan yang padu serta serasi. Untuk menilai suatu tampilan layar, yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Dalam pembelajaran multimedia ini contohnya seperti pada saat pembelajaran kita menggunakan infocus untuk membuat siswa dapat mengerti dan mudah paham terhadap pembelajaran, karena di sini dalam pembelajaran ini multimedia ini terdapat teks, yaitu berupa huruf, jadi huruf-huruf yang telah digabungkan menjadi kata, grafik atau penggunaan gambar, diagram, foto, grafik yang harus mendukung proses pembelajaran sederhana tanpa membiaskan konsep, dapat memotivasi siswa dan berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga ada color atau warna, di mana penggunaan komposisi ataupun kombinasi ini dan resolusi warna yang tepat dan serasi dapat menarik perhatian siswa, karena siswa suka yang berwarna-warna ataupun dapat membuat dia tertarik pada pembelajaran itu, sehingga informasi penting yang ingin disampaikan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Untuk yang terakhir yaitu animasi atau animation, di mana penggunaan animasi yang tepat dapat memberikan ilustrasi proses terjadinya sesuatu yang tepat yang tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran tradisional. Penggunaan animasi ini dapat memotivasi siswa yang tertarik dengan pembelajaran tersebut yang menggunakan multimedia interaktif, karena siswa sangat suka dengan motif-motif kartun ataupun komik lainnya. Untuk selanjutnya yaitu audio. Audio ini juga sangat disukai oleh peserta didik karena musik dapat membuat dia apakah itu musik, katanya kan. Terus sehingga kalau model pembelajaran ini menggunakan audio ataupun musik dapat mempermudah siswa untuk mengingat pembelajaran yang telah disampaikan. Yang terakhir ialah video klip. Video klip dapat memberikan ilustrasi konsep kehidupan masa lalu untuk menyesuaikan dengan kehidupan nyata, yang dapat memberikan contoh langsung perilaku tokoh yang ada di dalamnya. Contohnya video klipnya tentang Malin Kundang untuk ditayangkan agar kita tidak durhaka kepada orang tua kita.
apalagi ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari multimedia interaktif ini. Merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, yang disajikan dalam bentuk software, yang dilengkapi alat pengontrol sistem dan dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan Macromedia Plus ialah dapat memanipulasi grafik, vektor, raster, serta mendukung streaming audio dan video, sehingga aplikasi ini berjenis menjadi pilihan dan mengembangkan bahan ajar multimedia interaktif. Nah, begitulah yang bisa saya jelaskan tentang pengembangan media bahan ajar SD yang berbasis multimedia interaktif yang dapat memudahkan siswa untuk tertarik, dan metode ini sangat menarik untuk siswa untuk mengingat pembelajaran yang telah disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.